dalam menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia dan menjadi lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Bawaslu berkomitmen menjalankan misi peningkatan kualitas pengawasan pemilu dalam pencegahan, pengawasan, penindakan, pelanggaran, penyelesaian sengketa, produk hukum, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi untuk menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, Bawaslu menjawab tantangan demokrasi dengan terus berinovasi. Melalui program unggulan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, penegakan keadilan pemilu, serta menghasilkan kualitas SDM yang profesional dan terpercaya. Laporan Aksi Perubahan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 tahun 2023. Dengan judul, Pengembangan Layanan Informasi Publik IPIT Bawaslu Kabupaten Sorong, disusun oleh Robian Sesa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihanmu. Bawaslu Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi amanat kepada Badan Publik agar membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPED. Ini dapat kita lihat dalam pasal 13 ayat 1 huruf A yang menegaskan PPED wajib dibentuk untuk mewujudkan pelayanan. Deskripsi proses kepemimpinan, membangun integritas terkait pelaksanaan aksi perubahan tentang pengembangan layanan informasi publik IPPED pada Bawaslu Kabupaten Sorong merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pengelolaan budaya pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi IT yang baik sangat penting dalam pelaksanaan aksi perubahan terkait pengembangan layanan informasi publik IPPED di Bawaslu Kabupaten Sorong, serta pengelolaan tim yang efektif sangat penting dalam pelaksanaan aksi perubahan terkait pengembangan layanan informasi publik IPPED di Bawaslu Kabupaten Sorong. Capaian dalam perbaikan sistem, milestone 1, rapat persiapan dengan mentor terkait persamaan komitmen tentang rancangan pengembangan layanan informasi publik IPIT Bawaslu Kabupaten Sorong. Pada tanggal 7-11 Juli tahun 2023, Reformer melakukan kegiatan pertama dengan tahapan melakukan koordinasi dengan pimpinan, melakukan koordinasi dengan pihak internal, melakukan rapat koordinasi dengan atasan dan pihak internal Bawaslu Kabupaten Sorong. Milestone 2, membentuk tim efektif yang akan bekerja sebagai pelaksana aksi perubahan. Reformer melaksanakan kegiatan pembentukan tim efektif yang akan bekerja sebagai pelaksana aksi perubahan pada tanggal 14-18 Juli tahun 2023 dengan melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut. Penyusunan SK tim efektif, melakukan rapat tim efektif bersama atasan dan pihak internal Bawaslu Kabupaten Sorong. Milestone 3, identifikasi permasalahan di Bawaslu Kabupaten Sorong akan dibuatkan pengembangan layanan informasi publik IPPED. Pada tanggal 19 Juli tahun 2023, Reformer melakukan kegiatan pengumpulan data identifikasi permasalahan di Bawaslu Kabupaten Sorong dengan melakukan tahapan kegiatan, pembuatan form identifikasi masalah, pelaksanaan survei dan pendataan serta penyusunan identifikasi masalah. Milestone 4, desain sistem pengembangan layanan informasi publik IP. Membuat desain sistem pengembangan layanan informasi publik IPPED. Kegiatan ini Reformer lakukan
pada tanggal 25 sampai 30 Juli tahun 2023 dengan melaksanakan tahapan kegiatan. Pada tanggal 25 Juli, lakukan koordinasi dengan tim IT yang akan bertanggung jawab atas pengembangan teknis sistem EPPED. Membuat desain sistem oleh tim teknologi informasi, melaksanakan konsultasi dengan pimpinan dan tim efektif terkait desain sistem. Milestone 5. Uji coba pengembangan layanan informasi publik. Mempersiapkan sarana dan prasarana uji coba, pelaksanaan uji coba, dan sosialisasi sistem. Prosedur penggunaan EPPED. Selamat datang di layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Sorong. Mace-mace kakak adik yang ada di wilayah Kabupaten Sorong berhak tahu bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kitorang Bawaslu Kabupaten Sorong berkomitmen memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Mace-mace dapat mengisi informasi permohonan dan registrasi informasi publik. Selanjutnya, mace-mace akan mengisi identitas diri sesuai yang tertera di formulir serta melampirkan fotokopi identitas yang berlaku. Mace-mace dapat menyampaikan permohonan yang dibutuhkan. Kemudian, mace dan mace akan menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi. Mace-mace akan menerima pemberitahuan berita tertulis dari PPID dalam jangka waktu 10 hari kerja. Pemberitahuan tertulis akan berisi keterangan apakah permohonan informasi diterima beserta informasi yang diminta, ataukah permohonan mace-mace akan ditolak beserta alasannya. Pengajuan keberatan dapat ditujukan kepada atasan PPID Bawaslu Kabupaten Sorong dengan mengisi form keberatan yang tersedia. Saya Robiano Cesar sebagai atasan PPID Bawaslu Kabupaten Sorong berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mari kita dukung Bawaslu Kabupaten Sorong mewujudkan pemilu yang bermartabat, berkualitas, dan demokratis. Kalau bisa terbuka, kenapa harus tertutup? Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Pelaksanaan pengembangan potensi diri. Rencana pelaksanaan tindak lanjut jangka menengah dan jangka panjang. Pelaksanaan pengembangan diri dengan melakukan peningkatan komponen integritas kerjasama dan mengelola perubahan melalui mentoring dan coaching. Keterkaitan mata pelatihan PKP dan aksi perubahan. Demikianlah video presentasi implementasi hasil aksi perubahan. Selengkapnya dapat dilihat pada laporan aksi perubahan yang telah dibuat. Tentunya reformer membutuhkan saran dan masukan untuk perbaikan serta dukungan untuk melaksanakan tindak lanjut ke jangka menengah dan jangka panjang. Atas perhatiannya disampaikan.